Pagi hari menjemur kain. Langit mendung warnanya kelabu. Secangkir kopi terasa pahit. Namun, obrolan kopi pahit ini tanpa pemanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat Bawaslu, jumpa lagi bersama kami di acara Ngopi Pahit. Obrolan pemilu paling hits bersama Bawaslu Kota Tegal. Perkenalkan, saya Dede Praja Purnama Esa yang akan memandu jalannya acara kali ini. Tapi saya tidak sendirian. Di depan saya ada Mas Ridwan. Beliau staf organisasi Bawaslu Kota Tegal. Saya sapa dulu ya. Mas Ridwan, apa kabar? Baik Mas, alhamdulillah sehat-sehat Mas. Alhamdulillah. Baik, Ngopi Pahit kali ini bertema kerja sunyi di balik pemilu atau pemilihan. Pastinya sahabat Bawaslu ingin tahu bagaimana ngobrol bareng tentang organisasi yang ada di Bawaslu Kota Tegal. Nanti akan dijelaskan secara detail oleh narasumber kita. Sebelumnya, jangan lupa sahabat Bawaslu untuk bisa like, subscribe, dan memberikan komentarnya di kolom komentar ya. Baik, kita kembali ke narasumber, yaitu Mas Ridwan Saiful Azhar Esos. Sesuai dengan tema kita pada episode kali ini, berjudul Kerja Sunyi di Balik Pemilu atau Pemilihan. Baik, saya panggil Mas Ridwan. Sebelumnya perkenalan dulu nih ya. Halo Mas, bisa kenalan dulu dong. Siapa nama lengkap? Tadi nama lengkap sudah saya sebutkan, barangkali mau disebutkan kembali. Dan apa tugas di Bawaslu Kota Tegal? Monggo. Baik Mas Praja, terima kasih. Halo sahabat Bawaslu, nama saya Ridwan Saiful Azhar Esos. Saya dari staf teknis subbagian administrasi yang membidangi organisasi SDM. Saya lebih fokus ke organisasinya di Bawaslu Kota Tegal. Intinya sih saya bantu urus hal-hal yang berhubungan dengan struktur kelembagaan dan manajemen kepegawaian gitulah. Jadi bisa dibilang saya orang belakang layar yang ngatur dapur organisasi Mas, biar gitu organisasi tetap jalan gitu Mas. Oh, baik. Berarti keseharian di bidang organisasi itu ngapain aja? Misalnya kerjanya lebih ke administrasi atau koordinasi atau apa ini? Ya macem-macem ya Mas. Sebenarnya mulai dari nyusun struktur organisasi, terus koordinasi pengelolaan sumber daya manusia yang ada di sini sampai ngurus surat menyurat yang sifatnya kelembagaan gitu Mas. Oh. Jadi kadang juga bantu persiapan kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Tegal Mas. Pokoknya ya biar organisasi Bawaslu tetap rapi dan tertib secara administratif gitu Mas. Banyak juga ya. Iya Mas, lumayan juga. Baik. Mas. Sudah berapa lama nih Mas gabung di Bawaslu? Ceritakan dong awal mula bisa kerja di Bawaslu Kota Tegal di sini gitu. Kalau di Bawaslu ini aku mulai gabung itu sejak 2022 ya Mas. Waktu itu kan 2022. iseng Mas. Sebenarnya awalnya gitu. Jadi ada bukaan lowongan CPNS di Bawaslu lah. Aku coba daftar ya. Alhamdulillah diterima Mas. Jadi makin kesini ya makin enjoy lah karena lingkungan kerjanya seru, terutama di Kota Tegal ini
banyak teman-teman yang seru, asik gitu, Mas. Baik, baik, baik. Berarti dari iseng menjadi berkah ya, Mas ya? Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah ya. Baik, Mas. Mengulik tentang organisasi Bawaslu Kota Tegal ini, langsung kita mengkerucut ya. Siap. Sebenarnya struktur organisasi Bawaslu Kota Tegal itu kayak gimana sih? Bisa dijelaskan secara singkat saja, Mas. Oke. Oke, baik Mas Praja. Jadi di Bawaslu Kota Tegal itu struktur organisasinya sebenarnya simpel tapi padat, Mas. Jadi di Bawaslu Kota Tegal itu terdiri dari 3 komisioner, di mana satu sebagai ketua dan 2 anggota. Lalu ada satu koordinator sekretariat dan memiliki 3 subbagian. Subbagian yang pertama yaitu subbagian administrasi, lalu subbagian pengawasan dan humas, Ya. lalu subbagian penanganan pelanggaran, sengketa dan hukum. Nah, kebetulan saya ini ada di bagian sub administrasi, Mas, Oh, gitu. yang ngurus organisasi Iya, iya, begitu. iya, iya. Berarti apa saja bagian tadi yang sudah disebutkan ya, Mas ya, sub-subnya ya. Iya. Berarti oke. Di bidang organisasi sendiri, fokus utamanya lebih ke apa? Misalkan pengelolaan SDM, kelembagaan, atau ada hal lain, Mas? Monggo. Ya, kita itu fokus ke pengelolaan struktur organisasi, SDM-nya, misalnya gimana cara kita bikin sistem kerja yang baik, Mas, yang efektif, terus nyusun SOP, atau bantu koordinasi antar tim, antar subbagian gitu, Mas. Selain itu juga kita handle urusan manajemen kepegawaian, terus absensi pegawai-pegawai, terus evaluasi dan pengembangan kapasitas staf itu sendiri, Oh, Mas. gitu. Baik, baik. Berarti banyak sekali ya organisasi yang mencakupnya. Nah, tadi sudah dijelaskan, sekarang pastikan ada tantangan ya, Mas. Nah, tantangan yang sering muncul dalam mengelola struktur dan organisasi di Bawaslu itu seperti apa, Mas? Ya, kalau tantangan itu sebenarnya macam-macam sih ya, Mas. Kadang yang tricky itu ya koordinasi antar subbagian. Kadang kan kita subbagian pengawasan sedang sibuk, subbagian administrasinya yang sedang sibuk. Jadi kita mengkoordinasikan antar subbagian itu yang memang Oh, gitu ya. agak Iya. tricky. Tapi ya kita harus pinter-pinter lah, Mas, ngatur waktu dan komunikasi antar subbagian itu supaya semua bisa nyambung dan saling support, Mas, di Bawaslu Kota Iya. Tegal itu. Kalau untuk peningkatan kerja dan kinerja kan juga kita selalu update regulasi, Mas, karena kita kan organisasi hierarki ya, Mas, karena kalau ada aturan atau regulasi dari Bawaslu Pusat atau Bawaslu RI ya kita harus cepat adaptasi dan menyesuaikan. Itu sih, Mas, yang Oh, iya. tantangannya. Berarti pada intinya tetap koordinasi dan komunikasi berbagai lini ya, Mas ya. Ya, betul, Iya. Mas. Iya, yang penting kita tetap solid. Solid itu Iya, harus begitu. nomor satu, Mas, di Iya. organisasi ini. Iya. Baik, sebelum bincang-bincang kita ini sepertinya menarik ini, Mas. Monggo, Mas, kita minum kopi dulu. Oh iya, dengan ini judulnya kopi pahit ini tanpa menarik sekali, pemanis. Kopi. Siap, siap, siap. Monggo, Mas. Kita ting dulu, Mas. Ah. Gimana, Mas? Tanpa pemanis kan? Tanpa pemanis ini ngopinya pahit Mantap. tapi mantap. Iya. Baik, Mas, kita kembali lagi ya, Mas ya. Siap. Ya, tentang dinamika dan koordinasi. Nah, pastikan banyak kendala kan di dinamika setiap lembaga manapun lah, ya. Nah, ini saat musim pemilu atau pemilihan, apa peran bidang organisasi? Nah, apakah hanya mendukung atau justru jadi garda depan saja? Monggo, Mas Ridwan. Wah, kalau bicara waktu tahapan itu ya kita sangat intens dan seru sih, Mas, Iya. sekaligus hektik. Karena kami biasanya di organisasi dan SDM ini kebanjiran dokumen, Mas, mulai dari rekrutmen pengawas ad hoc-nya, penataan jadwal sampai penugasan personil-personil yang akan turun mengawasi di lapangan. Jadi meskipun nggak langsung ngawas di lapangan semua orang, tapi bidang organisasi ini jadi penopang utama supaya semua berjalan lancar di Bawaslu Kota Tegal ini, Mas. Seperti itu, Mas, Oh, kira-kira. gitu ya. Iya, 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 iya. Terus tentang
koordinasi kembali Mas. Bagaimana koordinasi antara staf organisasi dan komisioner? Apakah ada forum rutin atau bagaimana alurnya seperti itu Mas? Tentang koordinasi dengan mungkin nggak hanya komisioner saja, mungkin dengan teman-teman staf, sekretariat, seperti itu Mas. Monggo jelaskan secara singkat Mas. Ya, alhamdulillah sih sejauh ini Mas, koordinasi di Bawaslu Kota Tegal antara staf dengan komisioner maupun staf dengan staf gitu berjalan cukup baik dan Baik ya. sangat lancar Mas. Kita tuh biasanya ada koordinasi lewat rapat yang biasanya sih di awal pekan Awal itu pekan, Mas, ya. Senin Ya. setelah apel pagi kita melaksanakan rapat, terus koordinasi bisa juga lewat WA Mas. Kadang kita ada WA internal subbagian masing-masing gitu. Atau diskusi langsung seperti yang sudah dilakukan Bawaslu Kota Tegal itu seperti kajian lepas itu kan Oh, kita betul, ya. melaksanakan diskusi gitu Iya, Mas. betul. Iya, iya. Jadi cukup terbuka lah kalau untuk penyampaian ide, masukan atau saran. Alhamdulillah komisioner dan semua pimpinan di sini cukup terbuka dan menerima masukan dari kita staf-staf yang ada di sini, Mas. Oh iya. Berarti koordinasi nggak hanya langsung tatap muka ya. Berarti ada pintu-pintunya bisa lewat WhatsApp seperti ya Mas ya. Lewat WhatsApp juga ada, Iya. Mas gitu. Baik. Eh, ini masih tentang dinamika dan koordinasi ya Mas ya. Kalau misalnya ada perubahan struktur atau kebijakan dari pusat, bagaimana cara Bawaslu Kota Tegal menyesuaikan gitu Mas? Monggo Mas. Nah, betul sekali Mas. Kita itu kan biasanya dapat surat edaran atau juknis di waktu yang mepet ketika akan melaksanakan turun pengawasan. Nah, tugas kita ya untuk memahami, menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, Mas. Terus kita menyusun langkah-langkah atau strategi untuk mengimplementasikan kebijakan dari pusat yang baru. Kadang juga harus revisi dokumen sistem kerja. Intinya ya kita fleksibel dengan aturan yang ada dari pusat, kita menyesuaikan dan kita implementasikan di lapangan Mas gitu. Oh gitu, baik. Wah seru sekali nih tentang dinamika dan koordinasi sahabat Bawaslu. Kembali lagi, ini kita akan bercerita ke cerita seru ya Mas ya, di balik meja organisasi ini. Nah, ini di balik meja organisasi ini ada apa sebetulnya? Mungkin sahabat Bawaslu ini penasaran gitu Mas. Iya. Apa sih di balik meja organisasi tersebut? Nah, pernahkah enggak ada momen lucu Mas atau unik selama kerja di bidang organisasi, misalnya salah kirim surat atau salah panggil ngasih undangan kalau Iya. kegiatan seperti itu. Pernah nggak Mas? Ya monggo. Nah, pernah itu Mas. Sebenarnya aduh saya malu juga Mas kadang Oh, mengingat momen-momen itu karena sewaktu bikin undangan untuk internal kan yang seharusnya dikirim ke grup internal Bawaslu Kota Tegal Mas. Saya malah salah kirim itu Mas. waduh, itu bagaimana itu Mas? Saya malah kirimnya ke grup Panwasca Mas. Kan jadi ini kok yang ngerespon orang-orang saya boleh ikut hadir nggak saya? Aduh. Saya diundang ke ini. Iya, Saya lihat lagi ternyata saya salah kirim Mas Iya, itu. iya. Berarti Ke grup mungkin kurang ngopi lain. Mas. Nah, itu ya Mas, iya. kurang ngopi. Kurang ngopi, iya. Oh, Ya, sejak saat itu saya jadi lebih hati-hati lagi Mas untuk betul. mengirim undangan maupun surat lewat WhatsApp gitu. Betul. Saya Oh, lihat-lihat gitu ya. lagi gitu. Iya. Nah, kalau lagi santai di kantor, biasanya ngapain nih Mas? Mungkin kan tadi yang sudah disampaikan Mas Ridwan itu kan tentang pengadministrasian ya, tentang organisasi. Apakah tim organisasi juga suka ngopi sambil bahas kerjaan gitu Mas? Nah, setiap ini kan pasti kan suka kopi lah, pencinta kopi. Mas Ridwan juga pencinta kopi? Betul Mas. Oh. Kami ini di organisasi itu pencinta kopi semuanya Mas. Wih, mantap. Oh, berarti tetap ngopi ya sambil bekerja ya Mas ya? Iya, kita biasanya ya ngopi bareng Mas walaupun kadang sambil bahas drama film yang lain-lain yang hal-hal receh, Iya. tapi kita tetap bekerja dengan baik Mas. Oh, Karena ya ujung-ujungnya kan kita bahas kerjaan Mas, karena idenya itu sering muncul ketika kita lagi ngobrol santai gitu Mas. iya betul. Jadi malah
baru muncul ide untuk pekerjaan malah ketika kita lagi diawali dengan ngobrol santai dan ngopi itu Oh, sendiri, mantap Mas. itu. Iya. Ada nggak pengalaman paling menantang saat nyiapin dokumen atau kegiatan kelembagaan, Mas? Ya, itu pengalaman yang paling menantang itu seperti apa, Mas? Iya, Mas. Pengalaman tentang data kelembagaan itu ketika dimintain data oleh provinsi maupun RI, cuma itu malam-malam, Mas. Jadi Waduh. dan itu Iya. di deadline-nya malam itu juga, Mas. Waduh. Jadi sementara datanya itu kan kadang di komputer kantor ya, Mas. Jadi Itu iya iya iya. ya mau nggak mau saya balik ke kantor dulu. Kalau nggak Hmm. memang yang belum sempet kita arsipkan ke Google Drive ya. Jadi kita balik ke kantor itu, Mas. Jadi Gitu ya, Mas ya. malam-malam pun kita ke kantor untuk memenuhi permintaan data tersebut, Mas. Hmm, Tapi ya alhamdulillah tim kita di Bawaslu Kota Tegal walaupun malam kadang dimintain data pun tetap respon dan sangat solid tim di Sangat Bawaslu solid ya, Kota Mas. Tegal Oke, ini, oke. Mas. Ya. Berarti tantangannya seperti itu, Mas ya. Iya. Permintaan data atau tarik data ketika tengah malam atau malam seperti itu. Iya. Berarti kita tetap responsif ya, Mas ya. Iya, Dan kita tetap responsif. cepat dan tanggap ya, Mas ya. Betul, Mas. Iya, gitu. Baik, sahabat Bawaslu, tadi bincang-bincang cerita seru di balik meja organisasi. Cukup seru sekali. Nah, kembali lagi, Mas, tentang organisasi Bawaslu dan masa depan. Nah, pastikan setiap lembaga itu kan pingin kedepannya itu seperti apa. Nah, seperti itu, Mas. Nah, ini kalau boleh bermimpi nih, Mas ya. Iya. Pengen nggak struktur Bawaslu itu diperkuat sampai level kelurahan? Atau ada sistem baru yang diinginkan? Seperti itu, Mas. Monggo. Wah, kalau pengen ya pengen banget, Mas. Iya. Kalau bisa ada perpanjangan tangan kami sampai tingkat kelurahan atau tingkat TPS gitu dipermanenkan seperti itu. Cuma kan pasti itu apa ya? Ya kita realistis sih, Mas. Kalau semua itu kan pasti butuh SDM, Ya. butuh anggaran, butuh kesiapan regulasi dari pemerintah maupun DPR gitu, Mas. Jadi kalau diminta boleh nggak bermimpi ya, saya mimpinya pinginnya sampai tingkat kelurahan maupun TPS itu dipermanenkan, Mas, supaya pengawasan kita itu makin mantap dan makin bagus untuk pemilu ke depannya gitu, Mas. Gitu. Wah, iya iya iya, itu mimpi kita semua ya, Mas Iya, ya. mimpi kita semua itu. Baik. Apa sih harapan Anda ya pribadi ya, Mas ya, buat Bawaslu Kota Tegal ke depan dari sisi organisasi dan SDM-nya, Mas? Monggo, Mas. Ya, harapan saya sih ke depannya untuk Bawaslu Kota Tegal semoga makin solid, makin profesional dan semakin digital karena di era sekarang ini serba digitalisasi dan Iya. serba AI, Mas. Jadi saya harapkan semakin digital Bawaslu Kota Tegal agar administrasi itu nggak perlu ribet kertas lagi, nggak butuh kertas banyak dan semua staf makin bisa berkembang dengan teknologi kekinian dan kompetensinya semakin meningkat, Mas, semua staf, dan semoga makin banyak anak muda yang tertarik bekerja di Bawaslu gitu, Mas. Oh, gitu. Baik. Nah, bicara tentang anak muda ya, Mas ya. Anak muda sekarang kan banyak yang aktif organisasi ya. Iya, Ya. Kira-kira mereka bisa nggak sih ikut berperan dalam sistem kelembagaan Bawaslu? bisa banget, Mas, Bisa itu, banget Mas. itu, sahabat Bawaslu. Karena Bawaslu itu selalu buka ruang untuk pengawasan partisipatif. Nah, pengawasan partisipatif ini boleh untuk anak muda, untuk kalangan masyarakat, semuanya gitu, Mas. Anak muda bisa jadi pengawas TPS atau relawan pengawasan atau pemantau pemilu gitu, Mas. Jadi untuk komunitas anak muda ini bisalah berperan dan jadi penggerak demokrasi, Mas. Kita itu sangat butuh suara anak muda biar demokrasi nggak kaku-kaku banget, Mas. Gitu Karena ya. anak muda sekarang jumlahnya sudah banyak sekali itu, Mas. Apalagi sekarang Gen Z itu ya, Iya, Mas? betul, Mas. Iya. Itu sudah banyak sekali Gen Z Iya. itu, Mas. Gen Z, baik. Terakhir ya, Mas ya, penutup santai lah.
Baik Mas, ada pesan nggak buat masyarakat Kota Tegal biar lebih kenal Bawaslu, Bawaslu itu seperti apa? Bukan cuma pas musim pemilu atau pemilihan saja. Monggo Mas, jelaskan. Baik, jadi sahabat Bawaslu semuanya, khususnya di Kota Tegal, Bawaslu itu bukan cuma muncul pas saat pemilu atau pemilihan saja. Kita itu aktif sepanjang tahun, menjaga proses demokrasi tetap sehat. Jadi kalau ada yang mau tanya-tanya, belajar, itu bisa datang ke kantor Bawaslu karena kita ada pojok pengawasan, kita juga ada PPID, kita juga bisa dilihat melalui sosial media kita, ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook. Jadi kalau ada yang mau tanya-tanya, belajar gitu bisa melalui datang langsung atau melalui kanal-kanal sosial media kita gitu, Mas. Oh gitu ya Mas. Jadi untuk sahabat Bawaslu Kota Tegal jangan sungkan untuk tanya atau datang main-main ke kantor kita gitu, Mas. Kantor kita itu sangat terbuka kok untuk semua masyarakat umum. Baik, baik. Asal baik. jangan malam Jumat aja ya, Mas, itu karena Kenapa itu kalau malam-malam malam Jumat itu? malam-malam itu, Mas, kita agak ngeri-ngeri sedap itu. Takutnya sepi di kantor Oh, iya, kalau iya. malam-malam kan. Baik, baik, baik. Khususnya untuk alamat kantornya itu di mana Mas? Oh iya, alamat kantor kita itu di Jalan Kolonel Sugiono, Komplek PPIB nomor 152, Oke. Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Wah. Itu dia, Mas. Itu sahabat Bawaslu tadi sudah lengkap disampaikan oleh narasumber kita tentang organisasi dan tentang alamat Bawaslu Kota Tegal, dan kita juga mengajak semua masyarakat elemen berbagai semua masyarakat di Kota Tegal untuk ikut berpartisipasi, mengikuti dan berperan aktif dengan Bawaslu seperti itu ya Mas ya. Iya, Mas. Ya, wah ini kayaknya bincang-bincang kita ini sudah cukup lama ini Mas. Oh, sudah lama ya, Mas? Iya, nggak kerasa ya. Nggak kerasa ini. Ya, sampai ini kopinya hampir mau selesai atau Oh. sudah selesai dia. Iya, 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 iya. Iya, baik Mas. Kita cukupkan saja ya Mas ya. Baik, Mas. Iya, baik. Baik, cukup lengkap informasi yang diberikan oleh narasumber sahabat Bawaslu. Terima kasih Mas Ridwan atas waktunya. Terima kasih, Mas Praja, Ya, atas sama-sama, undangannya. Mas. Baik. Baik, sahabat Bawaslu, saya Dede Praja Purnama Esa beserta tim pamit undur diri dari mohon maaf bila salah kata yang disengaja atau tidak sengaja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mas, kita tagline dulu. Oke. 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.